Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradika Anggun Bunga Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan teknik isolasi bakteri dan jamur dari berbagai isolat. Nah, media yang digunakan yang pertama yaitu LB, Luria Bertania, untuk rizobacteri. Kemudian media Phycoskaias agar atau PA untuk bakteri pelarut fosfat. Setelah itu media Zapek untuk jamur dekomposer. Dan media Zekerman untuk bakteri dekomposer. Kemudian untuk isolat yang digunakan yaitu berasal dari tanah tanaman padi sebagai sumber isolat rizobakter, tanah rayap sebagai isolat dekomposer, dan tanah bonggol pisang sebagai sumber isolat bakteri pelarut fosfat. Kemudian ada beberapa alat dan bahan yang digunakan yaitu mikropipet, kemudian ada tip, lalu botol suntik yang berisi 99 ml Aquades steril, kemudian bunsen, kemudian ada disinfektan, dan juga jarum ose dan drigaski yang digunakan untuk isolasi. Nah, kemudian ada alkohol 70% yang digunakan untuk menyemprot tangan dan meja praktikum. Sebelum dilakukan kegiatan isolasi, maka harus dipastikan terlebih dahulu bahwa meja praktikum dan tangan sudah dalam keadaan steril. Untuk mensterilkan meja, maka dapat dilakukan dengan menyemprotkan alkohol 70%, kemudian dilap menggunakan tisu. Setelah itu, tangan harus steril dan melepaskan cincin, gelang, maupun jam yang ada pada tangan. Kemudian, tangan disemprot juga menggunakan alkohol 70%. Setelah meja praktikum dan tangan steril, maka sebelum memulai isolasi, bunsen dihidupkan terlebih dahulu untuk menghindari kontaminasi. Setelah itu, memasukkan jarum ose dan drigaski ke desinfektan. Nah, setelah itu, maka dilakukan penuangan media pada petri dish. Usahakan dalam melakukan penuangan media ini dilakukan di dekat bunsen. Hal ini dilakukan untuk menghindari kontaminasi dari luar. Kegiatan isolasi, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mengambil sumber isolat yang akan digunakan. Nah, di sini saya mengambil contoh tanah tanaman padi sebagai sumber isolat rizobakter. Dengan mengambil tanah dari akar tanaman padi dengan cara mencuci padi menggunakan Aquades. Aquades disemprotkan pada bagian akar sehingga didapatkan larutan tanah. Kemudian, tanah yang sudah larut ini diambil 1 mili menggunakan mikropipet dan dimasukkan ke dalam botol suntik yang sudah berisi 99 ml Aquades steril.
Setelah dimasukkan, maka digocok terlebih dahulu. Kemudian, setelah itu, dilakukan pengambilan dari Aquades steril menggunakan mikropipet sebanyak 0,1 mili. Untuk isolasi menggunakan metode surface, maka dilakukan pengambilan 0,1 mili pada hasil pengenceran 10⁻²pada 99 mili Aquades steril dengan mikropipet. Kemudian dimasukkan ke petri dish yang sudah berisi media padat. Kemudian diratakan di permukaan menggunakan Drieglashki. Di sini media yang digunakan yaitu Luria bertania, karena isolat yang digunakan yaitu tanaman padi. Kemudian setelah sudah dimasukkan, diratakan menggunakan Drieglashki. Hal ini dilakukan harus dekat dengan bunsen untuk menghindari kontaminasi. Dalam meratakannya dilakukan secara berhati-hati agar media agar yang digunakan tidak sobek. Kemudian, untuk metode strike, maka menggunakan jarum Ose. Nah, sebelumnya, petri dish yang sudah berisikan media dibagi menjadi 4 bagian menggunakan spidol di bagian bawah petri dish dan diberi nomor 1-4 yang berlawanan dengan arah jarum jam. Hal ini dilakukan untuk memudahkan penggoresan di media. Setelah petri dish sudah dibagi menjadi 4 bagian, maka dilakukan pengambilan 1 ose pada hasil pengenceran 99 mili Aquades steril, lalu digoreskan pada bagian 1. Setelah penggoresan selesai, maka dilakukan pembakaran untuk jarum Ose dan juga dilakukan kembali penggoresan ke bagian 2 dengan cara menggoreskan Ose dengan menarik dari bagian 1 ke bagian 2. Hal ini diulangi sampai ke bagian 4. Penggoresan menggunakan jarum Ose juga dilakukan secara hati-hati untuk menghindari sobeknya pada media. Metode surface dan strike dilakukan untuk semua sumber isolat, baik isolasi untuk rizobacteri, bakteri parut fosfat, dan juga dekomposer. Setelah selesai melakukan kegiatan isolasi, maka petri dish dibungkus menggunakan kertas payung dengan membalikkan posisi petri dish, sehingga posisi tutup berada di bawah.
dibungkus, maka Petri dish diinkubasi selama 2 kali 24 jam. Sekian praktikum hari ini. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aulia Rahma akan mempraktekkan isolasi bakteri Rhizobium pada tanaman kedelai. Berikut ini adalah alat-alat yang akan digunakan pada praktikum. Yang pertama ada tip, lalu ada mikropipet, ada alu dan mortar, ada kertas payung, ada air steril, ada jarum ose dan trigalski, lalu ada aquades, ada alkohol 90%, alkohol 70%, lalu ada cutter, lalu ada medium YMA, ada bunsen dan korek, lalu ada timbangan. Sebelum melakukan isolasi, terlebih dahulu diamati akar kedelai. Apakah nodulnya terletak pada akar primer, sekunder, atau tersier. Lalu dari nodul kedelai ini diamati menggunakan mikroskop untuk mengetahui bagian-bagian dalam nodul tersebut. Nodul diambil dan dibelah menggunakan cutter, lalu ditaruh pada preparat, kemudian diamati menggunakan mikroskop. Lalu ambil nodul kedelai satu saja, lalu dibelah menggunakan cutter. Kemudian ditaruh pada preparat, lalu ditutup. Dan sedikit dipencet, lalu diamati di bawah mikroskop. Setelah nodul akar diiris tipis, kemudian diletakkan pada preparat yang kemudian diamati di bawah mikroskop. Nah, berikut ini adalah morfologi dari nodul kedelai. Lalu tahap selanjutnya melakukan sterilisasi menggunakan alkohol 70%, disemprotkan di sekitar meja kerja. Lalu dilap. Setelah itu menyalakan bunsen. Lalu menyediakan nodul yang tadi digerus menggunakan alu dan mortar. Setelah itu langsung dihaluskan menggunakan alu dan mortar. Setelah halus, lalu ditimbang sebanyak 1 gram. Setelah diperoleh 1 gram, lalu dicampurkan pada aquades steril. Lalu dihomogenkan. Lalu dilakukan teknik isolasi menggunakan metode strek dan surface. Metode surface dilakukan pengambilan sebanyak 0,1 menggunakan mikropipet.
ditaruh pada petri dish dengan media EMA. Kemudian diratakan menggunakan Bengkelski yang sebelumnya dilakukan sterilisasi menggunakan ginseng. Menggunakan metode strip yang sebelumnya pada satu petri dish ini dibagi menjadi 4 bagian dengan diberi penomoran berlawanan arah jarum jam. Kemudian mengambil jarum ose, dipanaskan hingga berwarna merah. Lalu mengambil sebanyak 1 ose. Kemudian di strike mulai dari bagian pertama kemudian dilanjutkan pada bagian kedua yang sebelumnya mengambil dari bagian pertama. Begitu selanjutnya sampai pada bagian keempat. Setelah selesai, lanjut dibungkus menggunakan kertas payung dengan posisi petri dish terbalik. Kemudian diberi pelabelan lalu yang surface juga dibungkus. Demikian praktikum isolasi bakteri Rhizobium pada kedelai edamame. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum